Assalamualaikum semuanya, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang. Di video kali ini sesuai dengan judulnya, saya akan membahas tentang siapa itu manajer, lalu apa itu manajemen, apa saja yang dilakukan manajer, dan mengapa kita belajar manajemen. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke pembahasannya. Manajemen didefinisikan sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Mengapa manajemen disebut sebagai seni? Banyak orang menganggap seni adalah kreativitas. Seorang manajer dalam memimpin perusahaan harus memiliki kreativitas dalam merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan melakukan pengawasan terhadap sumber daya yang dimiliki organisasi dalam mencapai tujuan. Siapa itu manajer? Manajer adalah seseorang yang bertugas merencanakan, mengkoordinasikan, mengarahkan, dan mengawasi pekerjaan orang lain sehingga tujuan organisasi dapat dicapai. Manajer diklasifikasikan menjadi manajer lini pertama, manajer menengah, dan manajer puncak. Manajer lini pertama membawahi secara langsung tenaga-tenaga operasional non-manajerial. Manajer lini pertama sering juga disebut sebagai mandor, kepala seksi, supervisor, dan yang lainnya. Manajer menengah adalah manajer yang menghubungkan antara manajer puncak dengan manajer lini pertama. Manajer menengah ini dapat terdiri dari beberapa tingkat manajerial. Tugasnya adalah mengarahkan manajer-manajer lain yang ada di bawahnya. Contoh dari manajer menengah ini adalah manajer keuangan, manajer pembelian, manajer personalia, dan yang lainnya. Sedangkan manajer puncak adalah seseorang yang memimpin dan bertanggung jawab atas operasional organisasi secara keseluruhan. Manajer puncak ini disebut juga dengan Dewan Direktur, CIO, ataupun Presidir. Jika organisasi memiliki cabang di suatu tempat, maka kepala cabang merupakan manajer puncak di tempat tersebut. Demikian juga apabila organisasi terdiri dari beberapa divisi, maka kepala divisi merupakan manajer puncak di divisi tersebut. Klasifikasi manajer dapat digambarkan sebagai berikut. Apa itu manajemen? Konsentrasi manajemen difokuskan kepada dua hal, yaitu efisiensi dan efektivitas. Efisiensi merupakan perbandingan yang terbaik antara pengorbanan yang dilakukan dengan hasil yang diharapkan. Efisiensi ditinjau dari sisi hasil, contohnya adalah seorang manajer akan mencapai produktivitas yang tinggi atau kinerja yang baik apabila didukung dengan faktor-faktor produksi yang berkualitas. Yang dimaksud dengan faktor-faktor produksi ini adalah tenaga kerja, modal, bahan baku, waktu, teknologi, energi, dan yang lainnya. Efisiensi dari segi penghematan, contohnya, dengan menggunakan peralatan modern, proses kerja bisa dilakukan dengan lebih cepat, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya. Kemudian efisiensi ditinjau dari tolak ukur. Efisiensi ditinjau dari tolak ukur dilakukan dengan membandingkan hasil minimum yang ditentukan atau direncanakan dengan hasil real yang dicapai. Pekerjaan akan dikatakan efisien apabila hasil real lebih besar daripada angka minimum yang ditentukan. Sedangkan efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian dari perusahaan dalam mencapai tujuannya. Pencapaian ini dapat diukur berdasarkan kualitas, kuantitas, dan waktu sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam gambar ini dijelaskan bahwa efisiensi berfokus kepada penggunaan sumber daya, sedangkan efektivitas berfokus kepada pencapaian tujuan. Hasilnya adalah penghematan biaya dan pencapaian tujuan yang tepat sasaran. Lalu, apa yang dilakukan oleh seorang manajer? Untuk dapat mencapai keefektifan dan keefisiensian, maka seorang manajer harus melakukan beberapa pendekatan. Yang pertama adalah melakukan pendekatan secara fungsional,
melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Perencanaan adalah kegiatan dalam mendefinisikan tujuan, menetapkan strategik dan mengembangkan langkah-langkah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kegiatan dalam mencapai tujuan. Perencanaan terdiri dari apa yang akan dilakukan, kapan akan dilakukan, di mana akan dilakukan, bagaimana cara melakukannya, mengapa harus dilakukan, dan siapa yang akan melakukan. Pengorganisasian adalah proses mengatur orang-orang dan sumber daya lainnya untuk bekerja ke arah tujuan yang sama. Dalam pengorganisasian, penyusunan struktur organisasi sangat penting untuk dilakukan. Struktur organisasi merupakan suatu bagan yang menunjukkan pekerjaan, tanggung jawab, hak dan wewenang dari setiap orang yang ada di dalam organisasi. Actuating adalah tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok atau tim kerja berusaha untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Sedangkan controlling merupakan proses pengendalian atau pengawasan untuk melihat apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Yang kedua adalah pendekatan berdasarkan peran manajer. Pendekatan ini terdiri dari peran interpersonal, peran informasional, dan peran sebagai pengambil keputusan. Peran interpersonal terdiri dari peran manajer sebagai figur, peran manajer sebagai pemimpin, dan peran manajer sebagai penghubung. Peran manajer sebagai figur atau sosok. Seorang manajer memiliki tanggung jawab secara legal, sosial, dan seremonial. Seorang manajer bertindak sebagai simbol perusahaan. Selain itu, seorang manajer diharapkan bisa menjadi sumber inspirasi bagi anak buahnya. Kemudian peran manajer sebagai pemimpin. Seorang manajer bertugas untuk memimpin dalam tim, departemen, ataupun organisasinya. Manajer juga menyeleksi dan melatih karyawannya, mengelola kinerja, dan memotivasi karyawannya. Peran manajer sebagai penghubung. Seorang manajer harus membangun komunikasi baik dalam internal perusahaan ataupun eksternal perusahaan. Manajer berpartisipasi dalam pertemuan dengan perwakilan dari divisi atau departemen yang lain ataupun antar organisasi yang lain. Peran informasional. Pada peran informasional ini, seorang manajer berperan sebagai pengelola informasi. Ada 3 peran yang tergolong dalam peran informasional, yaitu peran pemantau, peran penyebar informasi, dan peran sebagai juru bicara. Dalam peran pemantau ini, seorang manajer harus mengetahui informasi-informasi yang berkaitan dengan industri dan organisasinya. Seorang manajer juga harus memantau tim yang dipimpinnya, baik dari sisi produktivitas, kinerja, maupun kenyamanan kerja dari para anggota timnya. Setelah mendapatkan informasi, seorang manajer harus menyebarkan dan mengkomunikasikan informasi tersebut ke orang lain yang ada di dalam perusahaannya. Orang lain ini bisa anggota tim ataupun karyawan yang lain. Penyebaran informasi ini bisa menggunakan memo, email, atau yang lainnya, atau bisa juga berupa pengumuman atau pemberitahuan dari atasan kepada bawahannya tentang informasi dan keputusan yang diambil perusahaan. Seorang manajer juga berperan sebagai juru bicara yang meneruskan informasi tentang organisasinya kepada pihak luar. Ketiga, peran sebagai pengambil keputusan. Seorang manajer juga berperan sebagai wirausahawan, pemecah masalah, pembagi sumber daya, dan perunding. Sebagai seorang wirausahawan, seorang manajer harus mampu membuat suatu perubahan dan mengendalikannya untuk kemajuan organisasi. Sebagai seorang wirausahawan, seorang manajer harus menyelesaikan masalah dalam organisasi, menghasilkan ide-ide baru, dan menerapkan ide-ide tersebut di dalam organisasi. Sebagai pemecah masalah, manajer harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan dan hambatan yang terjadi di dalam operasional perusahaannya.
Dan jika terjadi konflik internal antara anggota timnya, maka manajer harus menjadi penengah dan mencarikan alternatif strategis untuk menyelesaikan konflik tersebut. Seorang manajer juga berperan sebagai pembagi sumber daya, yaitu menentukan di mana sumber daya perusahaan harus dialokasikan untuk mendapatkan hasil terbaik. Sumber daya yang dimaksud di sini adalah berupa dana, tenaga kerja, material, mesin, dan sumber daya lainnya. Seorang manajer juga seorang negosiator, di mana manajer memiliki peran penting dalam melakukan negosiasi dengan pihak luar untuk memperjuangkan kepentingan bisnis perusahaannya. Yang ketiga adalah pendekatan keterampilan. Pendekatan keterampilan terdiri dari keterampilan teknis, keterampilan sosial, dan keterampilan konseptual. Keterampilan teknis ini adalah kemampuan atau pengetahuan untuk menggunakan teknik-teknik tertentu dalam melaksanaan tugas atau pekerjaan. Contoh dari kemampuan teknik adalah merancang produk, memperbaiki mesin, mengoperasikan mesin, merakit komputer, membuat laporan keuangan, menjual produk, dan lain sebagainya. Keterampilan teknik ini merupakan keterampilan yang wajib dimiliki oleh manajer pada tingkat bawah, namun kurang wajib untuk dimiliki oleh manajemen di tingkat atas. Keterampilan sosial atau humanity skill adalah kemampuan manajer untuk berinteraksi secara efektif dengan anggota organisasi yang dipimpinnya. Keterampilan ini akan memungkinkan para manajer untuk dapat memotivasi karyawannya agar memiliki prestasi kerja yang lebih baik. Keterampilan sosial sangat penting dan dibutuhkan bagi semua tingkatan manajemen di suatu organisasi atau perusahaan. Keterampilan konseptual adalah keterampilan manajer untuk melihat keseluruhan organisasi sebagai suatu entitas yang lengkap. Keterampilan konseptual ini contohnya adalah pemahaman manajer tentang kerjasama di setiap unit kerja dalam organisasi. Pemahaman manajer tentang kerjasama di setiap unit kerja dalam organisasi. Pemahaman tentang ketergantungan satu unit kerja dengan unit kerja yang lain. Pemahaman tentang bagaimana perubahan pada suatu unit kerja juga akan mempengaruhi unit kerja di bagian yang lain. Kemudian, pemahaman tentang hubungan antar institusi, industri, dan masyarakat. Keterampilan konseptual ini sangat penting bagi manajemen tingkat atas. Keterampilan konseptual ini juga sering disebut sebagai keterampilan analisis. Pada gambar di bawah ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkatan manajer, maka dia akan lebih banyak membutuhkan keterampilan konseptual dalam pekerjaannya. Kemudian semakin rendah jabatan manajerial, maka dia akan semakin banyak membutuhkan keterampilan teknik. Sedangkan keterampilan sosial dibutuhkan pada setiap level organisasi. Yang terakhir adalah mengapa kita belajar manajemen. Secara umum, manajemen dibutuhkan pada semua organisasi, baik yang berskala kecil sampai organisasi yang berskala besar. Kemudian, semua tipe organisasi akan membutuhkan manajemen, baik itu organisasi profit ataupun organisasi non-profit. Contohnya adalah panti asuhan, rumah ibadah, atau organisasi-organisasi sosial yang lain. Manajemen juga dibutuhkan di semua level organisasi, mulai dari level terbawah sampai pada level tertinggi. Selain itu, manajemen juga dibutuhkan di semua bidang operasional, dari mulai produksi, pemasaran, sumber daya manusia, dan keuangan. Menjadi seorang manajer juga memiliki reward dan tantangan tersendiri, di mana seorang manajer akan memiliki kepuasan apabila dapat membawa organisasi yang mereka pimpin ke arah yang lebih baik. Semakin tinggi jabatan dan tingkat manajerial seseorang, tentu akan diiringi oleh penghasilan dan prestis yang signifikan pula.